Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Dayana dengan NIM 210705002. Saya akan menjelaskan tentang mobile computing. Yang pertama ada penjelasan materi. Yang pertama ada penjelasan materi tentang mobile computing. Yang pertama pengertian mobile computing. Yang kedua fungsi mobile computing. Yang ketiga perkembangan mobile computing. Dan yang keempat aplikasi mobile computing di bidang yang tersedia di PPT. Selanjutnya ada pengertian mobile computing. Mobile computing atau komputasi bergerak merujuk pada teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas komputasi secara nirkabel atau jarak jauh melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat wearable. Mobile computing melibatkan beberapa teknologi seperti jaringan seluler, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan teknologi nirkabel lainnya yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dari mana saja dan kapan saja. Dalam mobile computing, perangkat mobile berfungsi sebagai terminal akses atau klien yang terhubung ke server atau cloud melalui jaringan nirkabel. Secara umum, mobile computing telah mengubah cara kita melakukan aktivitas sehari-hari, membuat hidup lebih mudah dan efisien, dan membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan-perusahaan teknologi. Namun, mobile computing juga memiliki beberapa tantangan seperti keamanan, privasi, dan keterbatasan daya baterai yang membutuhkan solusi yang tepat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada fungsi mobile computing. Yang pertama ada mobilitas dan aksesibilitas. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas komputasi dan mengakses informasi dan layanan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus terikat pada lokasi tertentu. Ini memungkinkan pengguna untuk bekerja secara fleksibel dan produktif bahkan saat berpergian atau di luar kantor. Selanjutnya ada komunikasi dan kolaborasi. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain melalui pesan teks, panggilan suara, atau video call, dan membagikan informasi dan data dengan mudah. Ini sangat penting bagi bisnis dan organisasi yang membutuhkan kerjasama tim yang efektif dan komunikasi yang lancar. Selanjutnya ada hiburan dan rekreasi. Mobile computing juga digunakan untuk hiburan dan rekreasi seperti streaming video atau musik, bermain game, dan mengakses konten media sosial. Hal ini memungkinkan pengguna untuk bersantai dan menghilangkan stres dengan mengakses hiburan dan rekreasi dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada bisnis dan keuangan. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan, mengakses aplikasi bisnis, dan memantau kinerja bisnis secara real time. Ini memungkinkan para pebisnis untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Selanjutnya ada kesejahteraan dan kesehatan. Mobile computing juga digunakan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan, seperti aplikasi kesehatan, tracker kesehatan, dan sensor wearable yang dapat memantau kondisi kesehatan pengguna secara real time. Hal ini membantu pengguna untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, ada perkembangan mobile computing. Yang pertama, perkembangannya di teknologi jaringan. Teknologi jaringan mobile terus berkembang dari jaringan generasi pertama atau 1G hingga 5G saat ini. Ini telah memungkinkan kecepatan dan kualitas koneksi yang lebih baik, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada sensor dan wearable. Sensor dan wearable telah menjadi bagian penting dari mobile computing, memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatan dan kebugaran mereka secara real time, serta memperluas kemampuan mobile computing ke bidang-bidang baru seperti augmented reality. Selanjutnya ada sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile seperti iOS dan Android telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal fungsionalitas, keamanan, dan penggunaan energi.
Ini telah memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas yang lebih kompleks dan memastikan keamanan data pengguna. Selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing telah memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data mereka secara online dari mana saja dan kapan saja, dan memungkinkan aplikasi mobile untuk melakukan komputasi yang lebih kompleks dan mengakses sumber daya komputasi yang lebih besar. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan koneksi antara perangkat mobile dan perangkat lain seperti mobil, rumah pintar, atau peralatan kesehatan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan dan memantau perangkat dari jarak jauh dan membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah dan efisien. Dalam rangka perkembangan mobile computing yang terus berlanjut, kita dapat melihat bahwa teknologi mobile computing telah memungkinkan banyak inovasi dan kemajuan dalam bidang-bidang seperti bisnis, kesehatan, transportasi, dan banyak lagi, dan memungkinkan kita untuk terus terhubung dengan dunia secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada aplikasi mobile computing di bidang kendaraan. Yang pertama ada navigasi dan pemetaan. Aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze memungkinkan pengguna untuk menentukan rute dan menghindari kemacetan dengan cepat dan mudah. Aplikasi ini juga sering dilengkapi dengan fitur pemetaan yang memungkinkan pengguna untuk melihat kondisi lalu lintas secara real time dan menemukan tempat parkir yang tersedia. Selanjutnya ada manajemen kendaraan. Aplikasi mobile computing juga dapat digunakan untuk memantau kondisi kendaraan, seperti tingkat bahan bakar, tekanan ban, atau status kesehatan mesin. Ini memungkinkan pengguna untuk mengambil tindakan preventif atau perbaikan ketika diperlukan, dan juga memungkinkan perawatan kendaraan yang lebih efektif dan terencana. Selanjutnya ada keamanan. Aplikasi mobile computing dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan keamanan kendaraan, seperti pelacakan kendaraan dalam kasus pencurian atau kehilangan, atau memungkinkan pengguna untuk mengunci atau membuka pintu kendaraan dari jarak jauh. Selanjutnya ada entertainment. Aplikasi mobile computing juga digunakan untuk hiburan dalam kendaraan, seperti streaming musik atau video, atau memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi media sosial atau game saat berpergian. Selanjutnya aplikasi mobile computing di bidang pebisnis yang suka berpergian. Yang pertama ada aplikasi email atau kalender. Aplikasi email atau kalender memungkinkan pebisnis untuk terus terhubung dengan klien, rekan kerja, dan tim secara real time, dan memungkinkan mereka untuk menjadwalkan dan mengatur pertemuan dan kegiatan bisnis mereka. Selanjutnya ada aplikasi productivity. Aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, Google Drive, atau Dropbox memungkinkan pebisnis untuk mengakses dan mengedit dokumen dan file penting mereka dari mana saja, dan juga memungkinkan kolaborasi dengan tim atau klien. Selanjutnya ada video conference. Aplikasi video conference seperti Zoom atau Skype memungkinkan pebisnis untuk melakukan pertemuan atau presentasi dari jarak jauh, memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan rekan kerja atau klien meskipun mereka sedang berpergian. Yang terakhir ada aplikasi sosial media. Aplikasi sosial media seperti LinkedIn atau Twitter memungkinkan pebisnis untuk terhubung dengan rekan kerja atau klien, membangun jejaring, dan mempromosikan bisnis mereka. Selanjutnya ada aplikasi mobile computing di bidang telepon pintar. Yang pertama ada APK perpesanan. Aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Telegram, atau Line memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau rekan kerja dari mana saja dengan menggunakan internet. Selanjutnya ada aplikasi media sosial. Aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman dan keluarga, berbagi foto, video, dan pengalaman mereka. Selanjutnya ada aplikasi e-commerce. Aplikasi e-commerce seperti Amazon, Shopee, atau Tokopedia memungkinkan pengguna untuk berbelanja secara online.
memilih barang yang diinginkan, dan memesan dengan mudah melalui telepon pintar. Dan selanjutnya ada aplikasi musik. Aplikasi pemutar musik dan video seperti Spotify, YouTube, atau Netflix memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menikmati musik atau video favorit mereka melalui telepon pintar mereka. Selanjutnya di bidang invisible, yang pertama ada aplikasi IoT. Aplikasi IoT memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat rumah pintar mereka dari jarak jauh, seperti menyalakan lampu, kipas angin, atau kunci pintu. Aplikasi ini juga dapat mengumpulkan data dari perangkat IoT untuk menganalisis dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Selanjutnya ada aplikasi pemantau kesehatan. Aplikasi pemantauan kesehatan seperti Fitbit atau Apple Health memungkinkan pengguna untuk memantau aktivitas fisik, pola tidur, dan kesehatan mereka secara real time. Aplikasi ini juga dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk meningkatkan kesehatan pengguna. Yang selanjutnya ada aplikasi pembayaran digital. Aplikasi pembayaran digital seperti GoPay atau OVO memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara mudah dan cepat dengan menggunakan telepon pintar mereka. Aplikasi ini juga dapat terintegrasi dengan aplikasi transportasi atau e-commerce untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna. Selanjutnya ada aplikasi voice assistant. Aplikasi voice assistant seperti Siri atau Google Assistant memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas hanya dengan menggunakan suara mereka, seperti mencari informasi, memainkan musik, atau mengirim pesan. Selanjutnya aplikasi mobile computing di bidang kantor dan rumah cerdas. Yang pertama ada aplikasi pengontrol rumah pintar. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol berbagai perangkat rumah pintar seperti lampu, kipas angin, AC, dan kunci pintu dari jarak jauh melalui telepon pintar mereka. Pengguna juga dapat membuat jadwal pengaturan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Selanjutnya ada aplikasi keamanan rumah dan kantor. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau keamanan rumah dan kantor mereka dari jarak jauh, seperti CCTV, sensor gerak, atau pengunci pintu otomatis. Aplikasi ini juga dapat memberikan notifikasi atau alarm jika terjadi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya ada aplikasi konferensi video. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi video dari jarak jauh dengan mudah dan cepat. Aplikasi ini dapat terintegrasi dengan perangkat audio dan visual lainnya, seperti proyektor, layar sentuh, atau sistem audio. Selanjutnya adalah aplikasi pengatur jadwal dan tugas. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal dan tugas mereka secara efisien, baik di rumah atau di kantor. Aplikasi ini dapat memperingatkan pengguna jika ada jadwal yang harus dilakukan dan memberikan notifikasi atau pengingat. Selanjutnya di bidang ruang pertemuan. Yang pertama ada APK reservasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi ruang pertemuan dari jarak jauh. Pengguna dapat melihat ketersediaan ruangan, memilih ruangan yang mereka dengan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan melakukan reservasi dengan mudah melalui aplikasi di telepon pintar mereka. Selanjutnya ada aplikasi konferensi video. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi video dari jarak jauh. Aplikasi ini dapat terintegrasi dengan perangkat audio dan visual lainnya seperti proyektor, layar sentuh, atau sistem audio. Selanjutnya ada aplikasi pemantauan konferensi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau konferensi atau pertemuan dari jarak jauh. Aplikasi ini dapat menampilkan daftar peserta, jadwal acara, dan presentasi yang berlangsung. Yang terakhir ada aplikasi notifikasi dan pengingat. Aplikasi ini dapat memberikan notifikasi atau pengingat kepada peserta konferensi tentang jadwal acara, waktu istirahat, atau waktu untuk bergabung dalam sesi yang sedang berlangsung.
Selanjutnya di bidang taksi, polisi, dan pemadam. Aplikasi taksi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk pemesan taksi dari jarak jauh dengan cepat dan mudah. Pengguna dapat melihat lokasi taksi terdekat, menentukan rute perjalanan, memiliki jenis taksi yang diinginkan, dan melacak status perjalanan mereka. Selanjutnya ada aplikasi polisi. Aplikasi ini memungkinkan petugas polisi untuk memantau keamanan dan ketertiban di daerah yang mereka tangani. Aplikasi ini dapat terintegrasi dengan perangkat GPS, CCTV, atau sensor lainnya untuk memantau aktivitas kriminal, kecelakaan lalu lintas, atau gangguan keamanan lainnya. Aplikasi ini juga dapat memfasilitasi komunikasi antara petugas polisi di lapangan dan kita sebagai customer. Aplikasi pemadam kebakaran. Aplikasi ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk merespons kebakaran atau keadaan darurat lainnya dengan cepat dan efektif. Aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang lokasi kebakaran, tipe bangunan, dan akses jaringan. Dan selanjutnya, aplikasi pelacak kendaraan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi kendaraan seperti taksi, mobil polisi, atau truk pemadam kebakaran dari jarak jauh. Aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang status kendaraan, waktu kedatangan, atau rute perjalanan. Selanjutnya di bidang Lonely Wolf, yaitu aplikasi produktivitas. Aplikasi ini dapat membantu individu dalam mengatur jadwal, membuat daftar tugas, dan mengelola pekerjaan mereka secara efektif. Beberapa contoh aplikasi produktivitas yang populer adalah To-Do List, Trello, dan Asana. Selanjutnya ada aplikasi keuangan. Aplikasi ini dapat membantu individu dalam mengelola keuangan mereka, seperti pengelola anggaran, memantau pengeluaran, dan mengelola investasi. Beberapa contoh aplikasi keuangan yang populer adalah Mint, Pocket Guard, dan Personal Capital. Aplikasi belanja online. Aplikasi ini memungkinkan individu untuk berbelanja secara online dan menghemat waktu dan tenaga. Beberapa contoh aplikasi belanja online yang populer adalah Amazon, Lazada, dan Tokopedia. Terakhir ada aplikasi olahraga. Aplikasi ini memungkinkan individu untuk melakukan olahraga secara mandiri atau mengikuti program pelatihan olahraga yang disediakan oleh aplikasi. Beberapa contoh aplikasi olahraga yang populer adalah Nike Training Club, MyFitnessPal, dan Strava. Selanjutnya di bidang pertolongan bencana. Yang pertama ada aplikasi notifikasi bencana. Aplikasi ini memberikan notifikasi cepat seperti bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan badai tropis. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengambil tindakan secara segera untuk melindungi diri dan keluarga. Selanjutnya ada aplikasi peta bencana. Aplikasi ini membantu pengguna untuk mengakses informasi terbaru tentang lokasi dan tingkat bahaya bencana di sekitar mereka. Aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang tepat tentang evakuasi dan peringatan dini. Selanjutnya adalah aplikasi pencarian dan pertolongan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memberikan informasi lokasi dan status darurat mereka kepada pihak yang berwenang. Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh tim pencarian dan penyelamatan untuk menemukan dan menyelamatkan korban. Yang terakhir ada aplikasi sumber daya bencana, yaitu menyediakan informasi tentang sumber daya dan tempat pengungsian, seperti tempat tidur, makanan, air bersih, dan peralatan medis. Aplikasi ini juga dapat membantu pengguna dalam mencari atau memberikan sumbangan bantuan. Penting untuk evakuasi dan penyelamatan. Selanjutnya di bidang peringatan dini bencana. Yang pertama ada peringatan dini cuaca aplikasi. Aplikasi ini memberikan informasi terkait kondisi cuaca dan peringatan dini mengenai bencana cuaca seperti hujan lebat, banjir, badai, atau tornado. Aplikasi ini mengirimkan notifikasi ke pengguna tentang kondisi cuaca yang terjadi di daerah mereka. Selanjutnya ada aplikasi peringatan dini gempa.
Aplikasi ini memberikan informasi terkait gempa bumi, termasuk lokasi, magnitudo, dan informasi tambahan lainnya. Aplikasi ini juga mengirimkan notifikasi kepada pengguna ketika gempa terjadi dan memberikan informasi tentang tindakan yang harus diambil. Selanjutnya aplikasi peringatan dini tsunami. Aplikasi ini memberikan informasi terkait risiko tsunami di daerah tertentu. Aplikasi ini akan memberikan peringatan dini saat terjadi potensi terjadinya tsunami dan memberikan informasi mengenai cara evakuasi ke tempat yang aman. Aplikasi peringatan dini kebakaran hutan. Aplikasi ini memberikan informasi terkait resiko kebakaran hutan di daerah tertentu dan memberikan potensi peringatan dini saat terjadi potensi terjadinya kebakaran. Aplikasi ini juga memberikan informasi mengenai lokasi api dan arah penyebarannya. Dan yang terakhir di bidang games, mobile games. Game-game untuk platform mobile computing menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh mobile games yang populer antara lain game puzzle seperti Candy Crush, game action seperti PUBG atau Fortnite, game simulasi seperti The Sims, dan game olahraga seperti FIFA Mobile. Selanjutnya ada augmented reality games atau AR, menggunakan teknologi komputasi mobile untuk memadukan dunia nyata dengan dunia maya melalui perangkat mobile computing. Beberapa contoh AR games populer adalah Pokemon Go dan Ingress. Selanjutnya ada virtual reality games atau VR, memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman game yang lebih imersif. Pengguna memakai headset VR untuk memasuki dunia game yang sepenuhnya terpisah dari dunia nyata. Beberapa contoh VR games populer adalah Beat Saber dan Superhot VR. Multiplayer online games. Multiplayer online games memungkinkan pengguna untuk berbagai games bersama-sama secara online dengan pemain lain dari seluruh dunia. Beberapa contoh multiplayer online games populer adalah Clash of Clans dan Minecraft. Sekian presentasi saya tentang mobile computing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Haifa Dayana. Terima kasih dengan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.